Selamat siang, saya Agustinus Nikola Saputra ingin mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan suatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama waktu tertentu. Pada bahasan pokok ini dijelaskan jenis utang serta manfaat utang dan modal. Jenis-jenis utang. Utang terdiri atas utang jangka pendek dan utang atau utang lancar, dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek atau short term debt adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun. Seperti utang usaha, utang mobile, utang wesel, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang atau long term debt atau utang tak lancar non current debt adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Manfaat anggaran utang yaitu menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, kita modal sendiri, memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku atau barang dagang serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang diberikan atau bagi perusahaan manufaktur atau barang dagang yang dibeli bagi perusahaan dagang. Utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar, tim memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Utang jangka panjang dan modal sendiri diperlukan sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek untuk modal kerja. Bahan baku bertambah berarti kegiatan produksi meningkat dan harus diimbangi dengan menambahnya bangunan dan alat produksi lainnya. Untuk ekspansi yang pembiayaannya bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Dengan keperluan investasi seperti menambah bangunan dan alat produksi dibelanjai dari utang jangka pendek, hal itu dapat mengganggu likuiditas dan mengganggu kelancaran membayar kewajiban yang harus segera dibayar. Hal itu mempengaruhi utang, yaitu yang pertama ekspansi. Tidak ada sesuatu yang konstan, tidak ada kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi yang berubah. Demikian pula halnya dalam kehidupan perusahaan. Selalu ada perubahan. Setiap perusahaan yang ingin tetap hidup dan sukses haruslah berusaha agar dapat selalu berkembang. Berkembangnya atau makin besarnya perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk memperluas ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Kedua, struktur modal. Lalu hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Antara struktur finansial, struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batasan imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan risiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak melebihi besarnya modal sendiri. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Maka pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Anggaran rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang, untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi
sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Susunan anggaran modal. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan atau proprietorship adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemiliknya dapat menarik modal apapun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PIFO atau penarikan oleh pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab atas terhadap utang perusahaannya. Artinya, untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Firma adalah badan usaha yang modal dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan sesuai untuk keperluan pribadi. Persekutuan komoditor. Persekutuan komoditor adalah perseroan komoditor adalah keperluan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan dan satu orang atau lebih sebagai komoditor dengan tanggung jawab terbatas pada sektor. Sekutu komoditor atau sekutu pasif atau sekutu diam. Sekutu terbatas tidak boleh menarik PIFO tetapi melakukan penarikan perusahaan. Sekutu bekerja atau sekutu aktif. Sekutu umum boleh menarik PIFO. PT, secara terbatas atau PT atau korporasi adalah badan usaha yang modal terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham di sektor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada PIFO pada PT. Biasanya modal saham disetorkan tidak berubah sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan atau renter ini adalah laba yang ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu bentuk dari modal sendiri terhadap dalam badan usaha berbentuk PT. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan umumnya dalam lembaran negara modal sendiri. Koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, dan modal sumbangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.